Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izin perkenalkan, nama saya Darwin Trede Wijaya dari kelas SKE Sistem Konversi Energi 01 dengan NPM 2208 bersama pada I dengan motonya itu Stay Conscious. Oke, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi yang sudah saya bawakan tentang ujian akhir semester. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu DI5. DI5 ini adalah singkatan dari Deep Awareness of I yang terdiri dari 4 komponen, yaitu Intention, Initial Thinking, Idealization, dan juga Instruction Set. Nah, DI5 ini adalah kerangka kerja dari proses pemecahan masalah yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah Deep Awareness of I, yaitu merupakan bagian dasar yang meningkatkan kita, mengingatkan juga secara terus-menerus kepada Sang Pencipta. Hal ini berfokus pada kesadaran jiwa dalam melaraskan diri atau tindakan dan tujuan. Nah, di sini kita menempatkan tahap NAV atau kesadaran yang menjadi bagian utama untuk kita melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu intention, yaitu merupakan keputusan yang menjadi tujuan dasar atas pendorong proses. Hal ini berasal dari hati yang bertingkah sebagai perangkat hati atau hardware. Di sini kita juga menentukan niat dan tujuan dan berperan dalam memastikan bahwa setiap proses seiring dengan kehendak Sang Pencipta. Lalu nextnya itu adalah initial thinking. Nah, di sini merupakan langkah analisis mengenai pemahaman masalah yang terkait sifat atau akar masalah. Dan di sini kita juga bisa menempatkan asumsi atau berbagai macam faktor yang nantinya menjadi tahapan dalam proses penyelesaian masalah. Nextnya itu ada instruction set. Di sini adalah langkah-langkah atau prosedur dan mode iteratif untuk menerapkan hasil solusi dan kesadaran yang terus-menerus sepanjang proses pelaksanaan. Nah, secara garis besar, framework ini berfokus pada keselarasan tujuan dan mengintegrasikan kesadaran spiritual dan teknis yang berfokus pada mencapai niat dan mengacu pada kesadaran sebagai bekal menjalani proses. Jadi, semua akar dari proses ini adalah kesadaran jiwa. Kesadaran ini berlandas dari hati dan pikiran kita untuk menentukan keputusan yang nantinya berperan sebagai solusi dalam pemecahan masalah, agar tetap sejalan dengan Sang Pencipta. Nah, kita masuk ke soal mengenai tugas besar. Sebelumnya, tugas besar saya menjelaskan tentang mesin pres pneumatik. Nah, yang pertama adalah conscious of purpose, beberapa cara yang mengarahkan kita terkait pemahaman dengan memberikan solusi teknis yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita. Oke, nextnya lagi ada self-awareness, yaitu dalam proses menganalisa akan muncul berbagai macam asumsi yang diketahui kebenarannya, yang belum juga diketahui kebenarannya. Peran kesadaran pada diri sendiri menjadi bantalan kita untuk tetap fokus pada tujuan dan juga tetap ingat pada Tuhan, agar apa yang diperbuat akan menghasilkan keberdampakan yang baik untuk sekitar. Nah, yang ketiga ada ethical consideration, yaitu ketika saya melakukan proses desain, akan sedikit banyak mempertimbangkan aspek moral terkait penggunaan mesin yang ramah lingkungan, dan juga turut dengan desain pengolahan limbah untuk menjaga kestabilan ekosistem di sekitar pabrik tempat pneumatik ini bekerja. Oke, yang keempat ada integration of CCIT, yaitu cara saya untuk menjaga kedekatan dan kesadaran dengan Tuhan. Di antaranya dengan melibatkan Tuhan di setiap pengambilan keputusan atas pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta, lalu kita mengintegrasikan semua hal dan membuat keputusan yang berlandas kesadaran dan juga turut kita mendukung keberlanjutan hidup. Dan yang kelima ada critical reflection. Saya merasa dengan membuat tugas besar ini memberikan keberdampakan positif bagi diri saya. Pertama, kita harus merasakan keberdampakannya dulu bagi diri kita, lalu berlanjut ke keberdampakan terhadap lingkungan sekitar. Nah, juga keselarasan nilai spiritual dan juga nilai sosial yang dibungkus pada konsep DI5 ini. Nah, dengan critical reflection ini, saya juga berpikir nih, membuat saya lebih menyadari hikmah baik yang terus datang, karena sebab baik yang saya lakukan berlandas pada kesadaran, dan kesadaran ini mengacu pada etika dan etiket dalam menjalani semua jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oke. Nextnya itu pada nomor 6. Nah, di sini ada continue of awareness, yaitu progres yang terus berjalan dengan landasan analisis dan desain yang diturut sertakan pada dampak relevansi bagi diri saya dan juga orang sekitar, menjadikan saya terus melakukan analisis terkait pompa pneumatik untuk penghematan energi dan keberlangsungan proses yang mengarah pada ramah lingkungan.
Nah, yang ketujuh yaitu ada clarity of intent. Di sini saya sudah masuk ke bagian intention, yaitu tujuan utama saya membuat proyek ini adalah untuk merancang pompa berbasis pneumatik atau angin yang efisien dari kebocoran dan biaya untuk melestarikan indahnya ciptaan sang pencipta atau alam dan bumi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, nextnya itu ada alignment of objective. Di sini, proyek merancang pompa pneumatik ini berfokus pada pembuatan pompa yang efisien untuk industri, lalu berbagai macam industri lainnya seperti industri manufaktur, dan juga menghindari kebocoran yang berdampak pada price loss dan juga biaya yang berpedoman dengan kesadaran pada setiap keputusan. Lalu yang kesembilan adalah relevance of intent, yaitu pada berbagai industri, khususnya industri manufaktur, sudah dipenuhi dengan robot atau mesin otomasi dan kerja dan program atau alat yang berbasis pump pneumatik. Hal ini mengacu pada kebutuhan dunia yang mengarah pada efisiensi dan zero emission dengan biaya rendah dalam pengoperasiannya. Kenapa zero emission? Karena penggunaan sumber energi utama dari pompa pneumatik ini adalah angin. Oke, nextnya adalah sustainability focus, yaitu pompa pneumatik yang digunakan sebagai alternatif untuk menghemat energi dengan optimalisasi sumber daya angin yang dikompresi dan menciptakan tekanan untuk menggerakkan sistem silinder atau piston pada aspek keberlanjutan yang menghindari gas karbon berlebih yang buruk terhadap lingkungan. Dan juga kita mempertimbangkan soal kesetimbangan sosial, ekonomi, dan juga keberlangsungan hidup. Nextnya itu ada focus on quality, yaitu proyek yang saya buat mengenai mesin pres pneumatik, mengutamakan keandalan, accuracy, dan juga presisi yang tinggi. Hal ini mengarah pada ketepatan waktu dan juga besar daya tekan yang diberikan, posisi tekan ataupun arah tekan tanpa adanya kebocoran, dan diakibatkan dari pipe atau selang udara yang membuat pressure drop dan memakan nilai reliability dari produk tersebut. Nah, masuk kita ke bagian initial thinking. Sebelumnya, untuk di bagian intention ini berarti gimana secara proses saya menentukan suatu tujuan besar dari proyek besar yang sudah saya tentukan demi keberdampakan terhadap lingkungan dan juga diri saya sendiri, dan mengarah pada kebutuhan dunia yaitu zero emission, lalu keberlanjutan sumber energi, kita menggunakan energi angin. Oke, nextnya itu ada initial thinking, yaitu yang pertama ada problem understanding, itu fokusan masalah pada tugas besar saya. Nah, terkait kurangnya efisiensi dari pompa pneumatik yang diakibatkan karena kebocoran, lalu tekanan daya udara yang menjadi energi terbuang ke atmosfer, lebih lanjut menciptakan alat dengan cost rendah dan mudah untuk dilakukan maintenance. Oke, masuk ke nextnya. Poin 13, stakeholders awareness, yaitu adalah stakeholder merupakan semua pengisi peran dari jajaran bawah sampai jajaran atas. Maksudnya jajaran bawah itu adalah pekerja atau operator di pabrik. Lalu untuk jajaran atas itu yang biasanya mengambil keputusan seperti manajer dan juga lain-lainnya. Nah, hal ini mengacu pada fokus maintenance yang nantinya akan sebagai faktor keberlanjutan. Oke, di sini adalah tambahan yang sudah saya lanjutkan. Yang ke-14 itu adalah masuk ke analisis kontekstual. Nah, ini mengenai mesin pres pneumatik digunakan sebagai solusi praktis dalam industri manufaktur, seperti otomotif dan juga konstruksi. Alasan saya mengambil topik ini dengan memanfaatkan peningkatan efisiensi energi dan keandalan dalam proses produksi lebih lanjut. Analisis difokuskan pada kebocoran udara, efisiensi energi, dan juga dampak keberlanjutan. Nah, jadi ketiga poin yang saya dapatkan di initial thinking ini adalah saya ingin mengatasi kebocoran udara, peningkatan efisiensi energi, dan juga memperhatikan dampak keberlanjutannya. Nextnya itu masuk ke bagian 15, itu analisis penyebab utama. Fokusan utama yang menjadi faktor kinerja sistem mesin pres pneumatik ini saya simpulkan menjadi 3, yaitu kebocoran udara akibat fitting yang longgar atau kualitas yang rendah, lalu dilanjutkan dengan tingginya konsumsi energi karena tekanan udara berlebih, dan yang ketiga itu kurangnya kontrol presisi dalam tekanan operasional. Dan yang ke-16 ada relevansi analisis. Nah, di sini saya menemukan solusi teknis yang dirancang dalam tujuan untuk mengatasi akar penyebab kebocoran udara melalui perbaikan sistem distribusi tekanan. Nah, selanjutnya relevansi ini didukung oleh hasil simulasi aliran udara pada CAT. Nah, CAT design yang menunjukkan efisiensi energi meningkat hingga 15%. Lalu di poin 17 kita masuk ke bagian penggunaan data dan bukti. Di sini saya menjawab pengukuran melibatkan laju aliran udara 0,03 meter kubik per menit dan juga kebocoran untuk menganalisis energi hilang menggunakan rumus tekan dalam pipa pneumatik serta daya kompresor pada udara tekan. Faktor gesekannya di sini penggunaan data dan bukti saya masukkan soal
faktor-faktor pendukung atau asumsi saya yang nanti dijadikan sebagai rumus untuk memecahkan suatu permasalahannya. Yaitu ada faktor gesekan, panjang pipa, densitas udara, lalu densitas udara, habis itu ada bar dan tekanan akhir, yaitu dan juga efisiensi kompresor. Sebelumnya sebentar. Nah, nextnya itu dilanjutkan dengan idealisasi, yaitu proses di mana saya memperhitungkan atas dasar faktor dan asumsi yang sudah saya buat. Yang pertama ada kejelasan asumsi di poin 18. Nah, di sini saya memberikan data soal sistem bekerja pada tekanan awal 6 bar dengan operasi minimum yaitu 4 bar. Lalu temperatur udara tekan dijaga konstan di poin 300 Kelvin. Lalu material yang digunakan adalah aluminium untuk meningkatkan daya tahan dan juga efisiensi. Nah, di poin 19 ini ada kreativitas dan juga inovasi. Di sini saya berfokus pada desain mencakup integrasi PLC sebagai controller otomatis, atau PLC itu biasa disebut dengan Programmable Logic Controller, sebagai controller otomatis untuk mengatur tekanan dan siklus operasional dengan pendekatan otomasi yang memungkinkan peningkatan presisi sebesar 10%. Jadi di sini saya gunakan PLC yang sudah saya pelajari di mekatronika. Di sini adalah microcontroller yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol besar gaya tekan, kapan geraknya, dan juga arahnya di mana. Dan bagi saya ini meningkatkan 10% efisiensi. Dengan memperkecil penggunaan operator, kita memfokuskan pada tenaga kerja robot. Lalu yang 20 ada realisme fisik. Rumus kehilangan tekanan dalam pipa, pneumatik, dan obligasi ideal digunakan untuk memastikan desain realistis dan juga sesuai dengan prinsip fisika. Di sini saya cantumkan beberapa rumusan, yaitu ada rumus 1 yaitu hukum gas ideal, yaitu PV sama nRT. Lalu energi hilang, yaitu kebocoran. Tekanan rata-rata dikurangi Q kebocoran dikali 60 dibagi yield dikurang 1. Lalu efisiensi yaitu efisiensi ideal dikali 1 dikurangi energi kebocoran dibagi energi total. Lalu rumus kehilangan tekanan yaitu delta P atau perselisihan tekanan dengan rumus F sama dengan dikali L dikali rho dikali V kuadrat dibagi 2 dikali diameter. Lalu rumus daya kompresor yaitu tekanan sama dengan M dikali R dikali T dikali ln pressure 2 dibagi pressure 1 dibagi efisiensi. Dan juga kehilangan aliran yaitu Q sama dengan C dikali A dan juga dikali akar dari 2 dikali delta P dibagi rho. Nah, nextnya itu di poin 21 ada kesesuaian dengan niat. Fokusan proyek ini adalah menciptakan mesin yang tidak hanya efisien tetapi juga selaras dengan prinsip spiritual agar setiap langkah yang kita perbuat tetap selaras dengan jalan Sang Pencipta. Nah, proyek ini memberikan manfaat secara teknis dan juga nilai spiritual dengan mengedepankan kesadaran. Lalu di poin 22 ada skalabilitas dan adaptabilitas. Di sini desain modular dengan memecah berbagai komponen memungkinkan skalabilitas untuk berbagai aplikasi. Nah, desain modular ini yang dimaksud adalah memecah dari satu komponen produk besar dibagi menjadi berbagai komponen kecil dan lalu dirangkai dan juga dimanufaktur. Nah, sistem ini juga dirancang untuk integrasi ke sistem otomasi pada berbagai aspek industri. Lalu nextnya adalah kesederhanaan dan keanggunan. Mesin ini memandukan desain yang minimalis karena berbagai dari komponen kecil itu memungkinkan dalam bentuk balok ataupun lingkaran saja. Menjadikan penggunaan mudah serta mudah perawatannya, lalu dengan komponen yang dipecah menjadi nilai praktik dalam merakit dan merawat menjadi lebih spesifik. Nah, ini masuk ke bagian instruction set. Di sini saya akan menjelaskan berbagai cara kejelasan langkah di poin 24. Yang pertama ada pasang fitting dan sambungkan sistem ke kompresor udara, sesuaikan tekanan awal pada regulator ke 6 bar, lalu aktifkan kontrol otomatis melalui PLC dan juga untuk mengatur siklus. Dan yang keempat adalah lakukan inspeksi tekanan penggunaan sensor. Nah, di sini saya juga melakukan perhitungan mengenai kehilangan tekanan dengan rumus yang tadi delta P dengan komponen yang sudah saya sebutkan di initial thinking mendapatkan 551,25 Pascal. Lalu daya kompresornya saya mendapatkan 2053,56 watt dan juga kehilangan alirannya sebesar 0,034 meter kubik per second. Nah, di sini masuk ke poin kelengkapan 25, itu terkait pemeliharaan
bahwa di instruksi mengarah pada pengaturan tekanan, lalu penggantian mold atau cetakan, lalu kita melakukan inspeksi rutin dan juga melakukan maintenance secara rutin dengan prosedur troubleshooting untuk memastikan kelengkapan informasi dari setiap operator yang ada. Hal ini untuk meningkatkan atau menggambarkan hasil efisiensi yang jelas. Nah, di poin 26 ini ada interpretasi fisik, yaitu menganalisa hasil produk pressing yang dianalisis menggunakan alat pengukuran presisi. Nah, di sini yang dikaitkan adalah tekanan operasional dan laju aliran udara aktual. Hal ini berkaitan dengan gerak silinder dan kekuatan daya yang dihasilkan dari pressure pada mesin press. Lalu nomor 27 ada minimalisasi kesalahan. Kita mengintegrasikan PLC untuk meminimalkan kesalahan operasional, sementara indikator tekanan memastikan sistem bekerja pada batas aman. Sistem dilengkapi katup keselamatan dan indikator tekanan untuk menghindari kesalahan tekanan berlebih. Rancangan mod juga meminimalkan variasi hasil pressing. Nah, lalu kita juga bisa mengatur ketidakakuratan dalam tiap gerak dan langkah mesin. Dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi, dilakukan uji coba menggunakan material sampel untuk memastikan kesesuaian gaya tekan. Verifikasi koneksi pneumatik dilakukan secara berkala menggunakan larutan sabun untuk mendeteksi kebocoran udara. Jadi, kenapa menggunakan sabun? Karena ketika sabun dialiri udara akan menggelembung, dan itu akan menjadi indikator bahwa adanya kebocoran. Nah, nextnya ada pendekatan iteratif, yaitu penggunaan feedback dari operator dan hasil uji lapangan untuk memperbaiki desain mold atau siklus kerja jika ditemukan ketidakefisienan. Feedback lapangan pendorong perbaikan seperti pemilihan material seal yang lebih baik atau penyempurnaan desain fitting. Jadi, penyempurnaan desain fitting adalah penata letakan dari bahan kerja atau benda kerja dan juga alatnya. Lalu, ketika pemilihan material seal yang baik ini, saya mengutamakan seal itu adalah karet, jadi lebih fleksibel. Nah, yang ke-30 ada integrasi keberlanjutan. Desain memastikan efisiensi penggunaan udara untuk mengurangi konsumsi energi dan komponen berbahan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, mesin ini saya rancang untuk mengurangi konsumsi energi dan juga penggunaan material yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, yang ke-31, efektivitas komunikasi. Jadi, saya menampilkan diagram yang menggambarkan antara kehilangan tekanan dan waktu berjalan operasi. Lalu saya tampilkan perbandingan antara kehilangan tekanan dan juga tingkat efisiensi sistem. Di sini terdapat grafik kehilangan tekanan dan waktu. Jadi, seiring berjalannya waktu, jika ada kebocoran dengan diameter sekian 0,01 sekian, akan mendapatkan grafik dengan dimulainya 4 bar, 6 bar, akan mengarah pada 4 bar atau tekanan akhir. Di sini berjalan seiring berjalannya waktu, dan saya mendapatkan waktu sekitar 40-an detik. Nah, apa sih hubungan dengan efisiensi? Di sini terdapat grafik relationship between pressure loss dan juga sistem efisiensi. Jadi, setiap pressure yang meningkat akan meningkatkan efisiensi. Berarti efisiensi tergantung pada tingkat dari pressure yang dihasilkan. Di sini pada grafik pertama mengalami penurunan pressure, berarti efisiensi jika ada kebocoran terus menurun. Nah, jika tidak ada kebocoran, dari 4 bar menjadi 6 bar, tingkat efisiensi pun meningkat gitu. Nah, kesesuaian dengan kerangka DI5. Di sini setiap langkah yang didokumentasikan mengikuti alur framework dari DI5 yang terdiri dari intention, initial thinking, idealization, dan juga instruction set, memulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan keberlanjutan. Nah, hal ini saya lakukan atas dasar ingin optimalisasi pada setiap tahapan dari ide dan juga implementasi. Dan yang terakhir adalah kualitas dokumentasi. Dokumentasi mencakup diagram sistem pneumatik, spesifik teknis, panduan troubleshooting, serta langkah-langkah operasional dan pemeliharaan secara profesional dan lengkap. Dokumentasi lengkap meliputi latar belakang, metode simulasi hasil, dan evaluasi efisiensi energi. Jadi, tujuan saya dapat disimpulkan mengenai penggunaan kerangka DI5 ini memberikan langkah dari awal, yaitu mencapai kesadaran untuk diri kita sendiri dengan menggunakan program hardware, yang nanti dilanjutkan pada 4 tahapan lanjutan, yaitu intention, initial thinking, idealization, dan juga instruction set, mengingatkan kita untuk tetap mengambil keputusan sesuai dengan jalan Tuhan. Dan juga demi keberdampakan baik yang terutama untuk diri kita, lalu dilanjutkan kepada lingkungan sekitar. Lalu saya juga ingin menunjukkan hasil dari air eng saya mengenai tugas besar. Ini belum 100% selesai, jadi saya tinggal menambahkan beberapa hingga mencapai 100%.
Oke, di sini adalah laman saya. Di sini sesuai struktur. Di sini saya memberikan rumus-rumus dan juga result dan discussion nanti saya akan tambahkan. Jadi sebenarnya saya ingin juga bercerita tentang keberdampakan dari penggunaan AI. Sebenarnya AI ini menjadi pedang bermata dua. AI ini menjadi arahan daripada AI untuk kita mengoptimalkan tingkat efisiensi cara belajar kita dengan menggunakan AI. Saya setuju dengan pada AI karena dengan AI ini kita mempermudah jalan kita untuk mengetahui berbagai informasi dengan pengetahuan yang rinci dan juga referensi yang jelas. Tapi mungkin ada beberapa poin yang membuat saya kurang setuju sebenarnya. Jikalau penggunaan AI ini sudah marak ke khalayak banyak, jadi mungkin yang harus dipertimbangkan adalah tingkat kemalasan dari setiap mahasiswa atau siswa di Indonesia, karena dengan adanya kemudahan yang berlebih, kita terlalu mengandalkan AI yang nantinya cara kita proses belajar konvensional tidak lagi berjalan dengan baik. Tapi semua hal yang menjadi tantangan dalam penggunaan AI bisa diatasi dengan adanya kesadaran dalam diri kita dulu. Maka dari itu, stay conscious merupakan suatu konsep yang bagi saya konsep ampuh untuk tetap menyadarkan kita terkait tujuan awal kita belajar, menggunakan berbagai cara praktis dalam belajar agar kita tidak lalai dalam cara konvensional. Jadi kita tetapkan bahwa conscious atau kesadaran dalam diri merupakan tongkat tegak dalam hati kita untuk tetap fokus pada pembelajaran, pada tujuan utama, dan juga didasari dengan etika spiritual agar kita tetap ingat pada Sang Pencipta. Mungkin begitu saja presentasi singkat saya mengenai tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Sekian, terima kasih.